Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Eric, dia lahir dan besar di negara Liberia, wilayah Afrika. Pada usianya yang ke-20 tahun, Eric meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengadu nasib ke Amerika Serikat. Saat itu, Eric membawa kekasihnya yang bernama Lucy Harris dan dua anak Lucy dari pasangan sebelumnya. Pada tahun 1980-an, Eric mendirikan sebuah bisnis di kota Staten Island, wilayah New York, Amerika Serikat. Di sana dia memiliki bisnis impor dan ekspor, juga taksi servis. Eric cukup dikenal di wilayah kota Staten Island karena di sana mayoritas adalah kalangan imigran dari Afrika. Dan orang di sana juga memandang Eric sebagai orang yang bekerja keras dan telah sukses. Eric dan Lucy tidak pernah menikah secara dokumen, namun hubungan mereka terbilang sangat dekat. Hingga mereka memiliki 4 orang anak bersama, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Anak perempuan mereka bernama Carly dan Bridget. Bridget adalah anak terakhir mereka. Saat Bridget lahir, Eric tidak memberi nama belakang seperti kepada ketiga anak lainnya. Karena menurut Eric, Bridget bukanlah anak kandungnya. Lalu Bridget diberi nama belakang dari pihak ibu, yaitu Harris. Bridget lahir pada tanggal 6 Juni pada tahun 1981, namun dari masa kehamilan, Eric tidak lagi menganggap Lucy sebagai pasangannya. Karena saat itu, Eric lebih memilih mengejar wanita-wanita lain yang ada di luar sana. Eric akan pergi selama berhari-hari dan meninggalkan Lucy untuk mengurus ke-6 anaknya sendirian. Pada tahun 1983, ketika Bridget berusia 2 tahun, Lucy harus kembali ke negara Liberia karena neneknya telah meninggal dunia. Dan karena Lucy tidak memiliki green card atau visa stay di Amerika Serikat, maka setelah dia meninggalkan negara itu, dia tidak bisa kembali ke sana. Lucy juga tidak punya biaya untuk membawa ke-6 anak tersebut, maka dia menempatkan anak-anak itu di sebuah panti asuhan. Hingga setahun kemudian, Eric baru mendatangi panti asuhan itu dan mengambil ke-6 anak mereka. Saat itu Eric telah menikah dengan seorang wanita dan istri Eric harus mengurus ke-6 anak yang bukan darah dagingnya. Menurut Bridget, dia akan lebih senang dan bahagia jika ayahnya berada di luar rumah. Karena Eric adalah tipe ayah yang sangat keras dan juga berbuat violence. Yang dimana suatu hari saat ibu tirinya tidak berada di rumah, Bridget tiba-tiba dibawa oleh ayahnya ke dalam kamar dan Bridget pikir dia akan dihukum oleh ayahnya. Karena hari itu dia tahu letak kesalahannya, yaitu tidak membereskan kamar tidur. Namun di kamar itu, Eric bukan hanya memberikan hukuman kepada Bridget, namun dia juga menodainya di sana. Setelah lebih dari 1 tahun, Bridget mendapat perlakuan dari ayah kandungnya. Bridget mengadukan kepada ibu tirinya apa yang sebenarnya terjadi. Ibu tiri Bridget pun langsung melaporkan ke polisi, namun Eric tidak bisa ditangkap karena kurangnya bukti. Pada tahun 1990, Eric kembali ke negara Liberia untuk melakukan bisnis barunya. Dan kali ini Eric harus tinggal selama berbulan-bulan di negara Liberia. Istrinya yang tinggal di Amerika Serikat, dia harus mengurus ke-6 anak Eric tanpa Eric menanyakan bagaimana kabar atau membantu keuangan di rumah itu. Akhirnya istri Eric mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan menyuruh ke-6 anak Eric untuk meninggalkan rumahnya. Eric akhirnya menyuruh ke-6 anak itu untuk tinggal di rumah ibu, juga keluarga besarnya di wilayah New York. Namun di rumah keluarga Eric, ke-6 anak ini akan diperlakukan sebagai pembantu. Satu persatu dari mereka akan mendapat tugas untuk melakukan pekerjaan rumah. Sedang member lainnya di rumah itu akan menghabiskan waktunya nonton TV dan menikmati hari-hari mereka. Bahkan Bridget mengingat jika dia melakukan suatu kesalahan, neneknya akan memukulinya dengan benda hingga menimbulkan bekas atau bahkan luka.
Bukan hanya itu, neneknya juga akan menyiramkan air cabai untuk menambah hukumannya. Nenek juga paman dan tante Bridget mengatakan jika Eric meninggalkan anak-anaknya di rumah itu tanpa memberi bantuan apapun. Padahal Eric dikenal sebagai orang yang sudah mapan kala itu. Pada bulan Februari tahun 1994, Bridget kala itu berusia 12 tahun. Dan dia memutuskan dengan kelima saudara lainnya untuk menjenguk ibunya di negara Liberia. Namun lagi-lagi ibunya yang bernama Lucy sepertinya tidak menerima mereka lagi di kehidupannya. Apalagi kala itu di negara Liberia sedang terjadi perang besar. Maka kondisi dan keadaan di negara Liberia sangat sulit untuk keluarga Lucy dan anak-anak itu untuk bertahan hidup. Eric akhirnya menyuruh anak-anak itu untuk kembali ke Amerika dan tinggal di rumah keluarga lain. Menurut Bridget, sampai di sini ayahnya masih sering masuk ke dalam kamarnya dengan dalih akan dihukum atas suatu kesalahan, namun di sana Bridget akan diperkaos oleh ayah kandungnya. Pada tahun 1997, Eric harus tinggal di negara Liberia untuk menjalankan bisnisnya. Dan kali ini kelima anak Eric harus tinggal di Amerika Serikat, sedang Bridget harus ikut bersamanya ke negara Liberia. Di sana Bridget dipakai oleh ayahnya seperti layaknya istri muda. Bridget berusaha mencari bantuan dari pastor, pendeta lokal hingga mengadu kepada ibu kandungnya. Namun semua orang yang ada di sana itu tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Semua orang melihat Eric adalah orang yang telah sukses dan menjadi kebanggaan bagi banyak karyawan juga komunitas di sana. Maka mereka pura-pura tidak mendengar apa yang dikeluhkan oleh Bridget. Akhirnya Bridget tidak bisa berbuat banyak dan terus mengikuti apa yang diinginkan oleh ayah kandungnya. Bridget juga mengetahui jika Eric telah memiliki anak perempuan lagi dengan wanita di Liberia. Dan Bridget sangat takut jika ayahnya melakukan hal yang sama kepada bayi tersebut. Pada usia Bridget ke-18 tahun, Bridget berusaha melawan ayahnya dan hari itu dia menolak untuk diajak ke atas ranjang. Bridget memilih melarikan diri ke embasi Amerika untuk meminta perlindungan. Dan akhirnya pihak embasi memulangkan Bridget ke Amerika dan menyuruhnya untuk menumpang di rumah kerabat keluarga. Hingga akhirnya Bridget menemukan suatu tempat, yaitu Asosiasi Perlindungan Wanita. Sampai di sini Bridget telah mengalami banyak bekas luka yang membekas di tubuhnya. Juga hati yang terluka akibat penelantaran kedua orang tua. Namun begitu Bridget tumbuh menjadi wanita yang tegar dan penuh ambisi dalam hidupnya. Bridget berhasil mendapat kerja menjadi security di sebuah airport dan di sana dia mendapat gaji yang sangat bagus untuk memulai kehidupannya sendiri. Pada usianya 26 tahun, Bridget telah memiliki apartemen sendiri, bahkan Bridget juga sering membantu saudara-saudara lainnya. Dari luar, Bridget telah memiliki kehidupan yang selama ini belum pernah dia dapatkan. Namun menurut Bridget sendiri, apa yang orang pandang itu belum sama sekali dia rasakan. Karena dia merasa telah hancur dari dalam setiap saat dia mengingat bagaimana dia menerima siksaan dari keluarga, juga cara ayahnya memperlakukan dirinya. Dan trauma itu membuat Bridget tidak lagi melihat indahnya dunia, yang ada dia selalu merasa kotor dan terhina. Bahkan beberapa kali Bridget berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahun 2007, Eric kembali ke Amerika Serikat karena dia sedang didiagnosis menderita kanker. Maka dia putuskan untuk menjalani perawatan di Amerika dan sesampainya di sana, Eric tinggal bersama dengan Carly, yaitu kakak Bridget. Carly hari itu menelpon adiknya dan mengatakan untuk datang karena ayahnya ingin bertemu dan meminta maaf. Bridget pun datang ke rumah Carly dan ketika dia masuk ke rumah Carly, Bridget melihat ayahnya sedang duduk di sofa dengan anak-anak Carly. Bridget melihat posisi anak itu sedang di pangkuan Eric, mengingatkannya tentang apa yang ayahnya lakukan kepadanya. Apa yang dia lihat itu sama seperti awal mula ayahnya mulai menyentuh tubuhnya. Di sana Bridget berusaha mengungkapkan kepada Carly apa yang dia rasakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Carly tidak percaya dan terus menganggap jika ayahnya adalah superhero. Di perkumpulan keluarga itu, Eric mengatakan
jika dia akan membawa kedua anak Carly ke Liberia dan berjanji akan memberi kehidupan yang lebih baik. Sepertinya Carly menyetujui tawaran dari Eric, namun Bridget tidak akan membiarkan apa yang dialami akan terjadi kepada keponakannya. Bridget sangat yakin jika dirinya bukanlah satu-satunya korban budak nafsu dari ayah kandungnya. Dia sangat yakin jika Carly juga mengalami hal yang sama. Bridget juga meyakini jika selama Eric tinggal di Liberia dalam kondisi genting peperangan dan dia memiliki banyak uang, maka dia akan mudah mendapatkan wanita dan anak-anak yang dia inginkan. Maka Bridget memiliki rencana untuk menyadarkan Eric atas apa yang dia perbuat kepada anak-anak dan wanita yang telah dia nodai. Bridget mencari artikel tentang akibat pelincongan dan kekerasan seksual pada anak dan seberapa besar trauma yang tertinggal di jiwa anak-anak itu. Setelah artikel itu dia print dan dia kumpulkan, lalu dia memanggil Eric untuk datang ke apartemennya. Di sana Bridget mulai mengkonfrontasi ayahnya sambil menunjukkan semua artikel dan menyuruhnya untuk membaca. Di sana Eric menyangkal dan menyatakan jika itu semua adalah imajinasinya. Dan apa yang terjadi bukan atas paksaan, namun suka sama suka. Di sana Bridget yakin jika ayahnya tidak akan bisa berubah, dan di momen itu Bridget akan memberi pelajaran kepada ayah kandungnya. Di sana Bridget mengambil chili spray lalu menyerang ayahnya dan segera mengikat Eric di lantai. Karena Eric terus berteriak, kini Bridget mengambil selembar handuk untuk menutup mulut Eric. Ketika ayahnya dalam keadaan berbaring, Bridget mengambil pisau bedah yang telah dia beli beberapa hari sebelumnya. Dan di sana Bridget berniat untuk memangkas burung Eric yang selama ini telah menodainya. Bridget juga telah mempelajari bagaimana cara memotong burung agar pemiliknya tidak sampai meninggal. Setelah burung itu lepas, Bridget langsung membakarnya di atas kompor dengan maksud agar tidak bisa disambung lagi. Lalu dia membawa burung itu ke laut untuk dia lenyapkan di sana. Setelah dia keluar dari apartemen, Bridget langsung menghubungi bantuan darurat dan mengatakan jika ada orang yang terluka di dalam apartemennya. Bridget memberikan alamat apartemen itu dan setelah pihak ambulan datang, Bridget mengatakan untuk langsung membuka pintu karena pintunya dalam keadaan tidak terkunci. Bridget dalam saluran telepon itu juga menyebutkan nama lengkap dan menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada Eric. Bridget juga mengatakan jika dia akan segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Pihak emergensi masuk ke dalam apartemen dan mereka menemukan Eric sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka langsung menghubungi pihak kepolisian dan tim forensik menemukan ada cairan merah di samping tubuh korban. Dan ketika dibuka celananya, polisi melihat jika burung korban telah hilang dari sana. Mulut Eric yang tersumpal ternyata handuk itu hingga tertelan ke tenggorokannya. Dan diduga kematian Eric karena tidak bisa bernafas akibat ujung handuk yang tertelan. Bridget setelah membuang burung ayahnya di laut, dia berjalan ke perpustakaan di depan kantor delegasi. Dan di sana dia menelpon kakaknya yang bernama Carly dan Bridget mengatakan jika dia akan segera menyerahkan diri ke kantor polisi atas apa yang dia lakukan kepada ayahnya. Namun Carly meminta kepada adiknya agar tidak menyerahkan diri dan Bridget mengatakan jika dia tidak menyerahkan diri, lebih baik dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Carly langsung menemui adiknya dan juga menghubungi ambulan, lalu Bridget dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk menjalani perawatan mental. Bridget dirawat selama 3 minggu dan Carly memberikan support kepada adiknya juga membantu mencarikan pengacara untuk mendampingi kasus yang terjadi. Ketika di ruang perawatan, Carly memanggil seorang pendeta untuk memberikan support spiritual kepada adiknya. Dan ketika pendeta itu memegang pundak Bridget, dia langsung marah, merasa jijik, dan juga sangat ketakutan. Psikiater dan dokter yang ada di sana juga menyatakan jika Bridget masih dalam kondisi trauma yang sangat berat. Setelah 3 minggu perawatan, Bridget langsung dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan kepada ayah kandungnya. Di sana Bridget didakwa dengan pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya.
Persidangan Bridget terjadi pada tahun 2009, namun sebelum itu terjadi, media mengangkat kasus ini hingga ke internasional. Dan ketika media menginterview Carly, di sana Carly pun mengatakan jika sejak kecil dia pun mengalami hal yang sama, namun dia tidak punya keberanian untuk mengadu atau melapor. Bahkan kakak laki-laki mereka pun mengatakan jika sejak kecil ayahnya sering melakukan hal yang tidak wajar kepada Bridget dan juga Carly. Namun kala itu dia tidak tahu jika itu adalah hal yang dilarang karena mereka pun masih kecil. Bahkan ketika Bridget merasa kesakitan dan mengadu ke kakaknya, dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Kasus yang menimpa Bridget hingga mendapat perhatian politik dan juga dari kalangan artis. Bahkan 9 juri di pengadilan tersebut juga memberikan support dengan mengirim surat kepada hakim agar tidak mendakwa Bridget dengan tersangka kasus pembunuhan, namun agar menyatakan jika Bridget adalah korban dari kasus ini. Dalam persidangan, Bridget menyatakan jika dia tidak punya maksud untuk mengakhiri hidup ayah kandungnya. Dia hanya ingin mengambil senjata ayahnya itu agar tidak terjadi korban-korban berikutnya. Namun setelah beberapa bulan kemudian, hakim menjatuhi hukuman selama 5 tahun penjara kepada Bridget atas pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Karena Bridget telah mendekam selama 2 tahun, maka dia akan terus mendekam di penjara 3 tahun lagi untuk dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Setelah Bridget menjalani 5 tahun penjara, kini dia mengajukan pembebasan bersyarat dan dia pun diberi kebebasan. Bridget kini meniti kehidupan baru dengan membuka restoran dan juga menulis sebuah buku tentang kisah hidupnya. Dia juga membantu orang-orang yang memiliki masalah seperti apa yang telah dia lewati. Satu pesan sebelum kasus ini saya tutup, jika Anda adalah korban kekerasan fisik, mental, atau seksual, jangan ragu dan tunggu orang untuk menolong Anda. Segera laporkan hari itu juga kepada pihak berwenang dan jangan beri kesempatan kepada pelaku untuk lepas. Dan jangan percaya atas janji jika dia tidak akan mengulangi itu lagi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.